Selamat malam Romo, para biarawan biarawati, inama webari udolot, di mana saja berada, separoki Renya Rosario Halehewin yang Tuhan Yesus cintai. Selamat malam, salam sehat, dan salam jumpa. Sebelum kita memulai rekoleksi kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan kepada kami semua dalam siarah hidup kami, terutama bagi sekolah kami tercinta SMP Lerohai yang sebentar lagi akan merayakan Pesta Pancawindu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu nyata yang telah kami alami semua dari lembaga pendidikan yang sangat kami cintai ini. Sebagai persiapan kami untuk perayaan Pancawindu ini, saat ini kami ingin melakukan rekoleksi bersama. Maka dengan rendah hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyinari hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan merenungkan sabda-Mu yang akan kami dengarkan bersama dalam rekoleksi ini. Kiranya sabda-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami senantiasa menjadi pedoman hidup kami dalam melanjutkan tugas dan pelayanan kami masing-masing, terutama dalam membangun paroki kami, sekolah kami, kampung halaman kami, menjadi lebih baik dari yang kemarin, dan terutama agar kami semua bisa menjadi para pengikut-Mu yang setia mengabdi Engkau sampai akhir hayat kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, Romo, para biarawan biarawati, inama webari udol Mogasawe, untuk membuka rekoleksi pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suster Turce dari Biara Suster-Suster Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, atau biasa dipanggil atau disebut Suster Karmel, AU Watahale. Dan saya ingin mengantar kita pada rekoleksi kita pada malam hari ini dengan tema yang saya ambil, antara nyaman dan cinta. Tetapi sebelumnya saya ingin mengantar kita dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan bersama. Injil diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 4. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya
dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, dinamo webarigodoro magasawe. Kebetulan tema yang saya ambil untuk rekoleksi kita itu dari penggalan lirik sebuah lagu yang begitu favorit pada zaman now atau zaman sekarang ini, yakni Antara Nyaman dan Cinta. Karena nyaman, orang lupa diri, tetapi karena cinta, orang rela berkorban. Itu yang ingin saya sampaikan. Apa itu nyaman? Pengalaman di atas Gunung Tabor, Yesus menampakkan kemuliaannya. Ia membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saat Petrus menyaksikan kejadian yang begitu indah, ia lupa diri. Ia mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Saat kita mengalami situasi yang nyaman, bahagia, usaha kita makmur, pekerjaan kita mantap, terkadang kita lupa kampung halaman. Kita lupa saudara-saudari kita yang masih membutuhkan dan mengharapkan bantuan dan uluran tangan kasih kita. Mungkin Bapak Mama, saudara-saudari semuanya, Romo, para biarawan-biarawati akan mengatakan, "Ami selalu ingat, Ami lehulir." Tetapi daya ingat seorang manusia itu hanya dalam batasan yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ingat sih ingat, tapi apa yang bisa kita berikan untuk membangun kampung halaman kita tercinta? Haleluya. Baik, inamo wewari mogat sawet yang saya ingin sharingkan sedikit dari pengalaman saya. Walaupun pengalaman saya tidak sebanding dengan pengalaman Bapak Mama, kakak adik semuanya, ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Setuju atau tidak setuju, benar atau salah, itu akan kita kula babong ham-ham. Pertama, dalam bidang rohani. Sebelumnya saya minta maaf untuk mengatakan hal ini karena pernah disinggung dalam pertemuan kaum berjubah. Romo Anting pernah mengatakan bahwa ita umat Prokirenya Rosari Halhebing itu ita 100% agama Katolik. Tetapi persennya itu ada di KTP, surat permandian, dan kita punya dokumen-dokumen yang lain. Kita tidak memberikan praktek yang baik sebagai seorang Katolik.
bersatu, tidak ada kerjasama yang baik. Bagaimana gereja dan umat Allah di Paroki Renya Rosari Halihedi akan maju bila kita tidak ada kerjasama yang baik? Romo juga pernah menyinggung bahwa mungkin kurangnya pendalaman dan pemahaman akan pentingnya iman untuk Inama Wewari Mogat Sawit yang ada di Paroki Halihedi yang tercinta. Sebagai contoh kecil, Suster Gusta juga pernah mengatakan dalam pertemuan bahwa sekarang paroki kita rusak, sedang direhab. Kita punya pastor paroki, orang luar, berjuang untuk membangun gereja dan kesejahteraan umat Allah di Paroki Renya Rosari Halihedi. Beliau mengumumkan berulang-ulang kali, dan hasil akhirnya ia mengajak keluarganya sendiri untuk datang bekerja. Dan semua umat di paroki hanya duduk, melihat, menonton, tidak ada reaksi. Semuanya hanya mental enak. Ini bukan karena saya omong dari segi bahwa saya ini mungkin tahu segala sesuatu, tetapi tidak Bapak Mama, kakak adik semuanya. Kita harus bekerja sama untuk membangun yang tanah kita tercinta. Kita jangan enjoy yang indah-indahnya saja, seperti Santo Petrus. Tuhan, biarlah kami berada di atas puncak saja, tidak usah turun ke bawah. Di sana masih ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Sesuai dengan pengalaman, dulu waktu pastor paroki Romo Arka, umat paroki Renya Rosari Halihedi, mereka sangat aktif dalam segala kegiatan rohani di gereja. Setiap hari Minggu semua full di gereja. Tetapi lambat laun, zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang, umat semakin hilang. Bukan tidak ada gembala, ada gembala, tetapi umat yang lari. Kalau kata yang kasarnya orang biasa omong, mati rasa. Mereka tidak ada suatu rasa untuk pergi. HP sekarang menjadi Tuhan dan Allah mereka, bukan gereja. Romo, para biarawan biarawati Inama Wewari Bodolo Mogat Sawit, hal-hal yang saya sampaikan itu bukan suatu rencana yang besar, tetapi bagaimana kita harus hama-hama mengajak kita Mogat Sawit umat Allah Paroki Renya Rosari Halihedi untuk memberikan motivasi yang baik. Pertama, jangan dulu melakukan hal-hal besar. Baru ngaji, ajak kita baru ngaji hama-hama. Tidak setiap hari, hanya hari Minggu, 1 kali saja. Bagaimana caranya itu kita harus perjuangkan dan sepakati bersama. Karena bukan hanya romo atau pastor parokinya saja, bukan hanya frater atau suster, tapi semuanya itu butuh kerjasama antara umat dan gembalanya. Yang kedua, di bidang pendidikan. SMP PGRI Lerohae sudah mau berusia 40 tahun, usia yang matang dan punya daya guna yang luar biasa. Pernah mendidik putra-putrinya menjadi orang yang bisa. Tapi kita semua harus mengingat jasa
seorang yang begitu besar. Siapa dia kalau bukan almarhum Bapak Bernardus Baba? Saya selalu ingat semua pesan yang beliau katakan. Dia adalah seorang pejuang yang sejati, berjuang untuk kebaikan orang lain, berjuang untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keluarganya, bukan pula hanya untuk orang Halihebe, tetapi SMP PGRI Laruhai terbuka untuk semua. Itu adalah pribadi yang harus kita teladani. Bapak Bernardus Baba pernah berkata, jangan pernah minder jadi orang Halihebe. Walaupun kita berada di belakang 77 gunung, tetapi ingat, di sana ada tunas-tunas muda yang akan tumbuh menjadi putra-putri bangsa yang hebat. Ingat, berkat jasa SMP Laruhai Hebe. Banyak orang tua yang mengatakan, ambil beli me ambil masuk sekolah ripa di SMP ya. Apa ini yang belajar? Itu salah nama. Ita tetapi untuk membangun niat tanah ita, bukan untuk orang lain. Itu adalah satu hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Kita harus bangga jadi orang Halihebe. Banyak orang yang setelah meninggalkan kampung halaman, mereka lupa logat gerong poin, walau di melaju poin, sulit. Tetapi bagaimana usaha Bapak Mama, para guru untuk mendidik anak-anak kita yang zaman sekarang ini, yang saat ini, untuk menjadi manusia yang beriman dan bermoral. Itu yang sangat penting, yang harus kita perhatikan bersama. Mari kita satu hati, satu tekad, berjalan bersama-sama untuk membangun niat tanah kampung halaman kita tercinta Halihebe. Kita harus omong dari situasi dan pengalaman yang ada. Mari kita bersama mensejahterakan dan mensukseskan dari bidang manapun. Kita berjuang untuk menjadi yang terbaik. Para biarawan-biarawati, ina mawewari dodol nogan sawe. Mungkin hanya ini sedikit rekoleksi dan sharing yang saya berikan untuk kita semua. Dan saya ingin mengingatkan kita sekali lagi, kita harus bersatu hati, satu tekad, memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk membangun niat tanah paroki kita tercinta Halihebe, terkhusus juga untuk sekolah kita tercinta SMP PGRI Laruhai Hebe. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih, Apanggawan.